Bagaimana caranya saya bisa multi bagger di saham Konglo? Kita akan bongkar step by step analisanya di video ini. Oke, minggu kemarin videonya rame, banyak dibicarakan orang. Sekarang kita akan bicara mengenai cara analisanya dan saya di sini juga akan cerita story saya bagaimana saya membeli sebuah saham konglomerat dan berhasil take profit dengan keuntungan yang lumayan. Oke. Sebelum videonya mulai, seperti biasa saya disclaimer dulu teman-teman ya. Yang pertama adalah tentu video ini tujuannya bukan buat pom-pom saham, tujuannya adalah edukasi. Jadi kalian cermatilah video ini untuk kalian bisa dapatkan pelajaran dari sini. Karena seperti biasa, edukasi di channel Kevin Hendrawan Investing ini gratis bro. Jadi enjoy ya video ini. Saya tentunya tidak dibayar dan tidak punya afiliasi dengan contoh emiten yang nanti saya jadikan contoh. Oke, saya ini adalah investor biasa, nggak ada insider-insideran, nggak ada aneh-aneh. Ini adalah pure murni analisa. 3, metode ini cocoknya untuk full time trader. Nanti kau bisa melihat kenapa saya akan ceritakan kenapa cocoknya untuk full time. Kemudian juga selalu lakukan analisa teman-teman ya. Video ini tentunya jadikan referensi, jangan ditelan bulat-bulat. Kamu lakukan analisa sebelum membeli saham. Kemudian juga metode ini bukan satu-satunya metode analisa. Di saham ada berbagai metode analisa, tentunya kau bisa gabungkan sesuai dengan seleramu sendiri yang mana yang paling cocok buat kamu. Dan yang terakhir seperti biasa di channel Kevin Hendrawan ini cocoknya buat kamu yang saldonya di atas 500 juta ke atas supaya bisa lebih relate dengan apa yang saya akan sampaikan. Kita akan bicara mengenai saham yang salah satu paling dibicarakan di tahun 2025 yaitu adalah saham WiFi. Di mana saham WiFi ini saham yang story-nya ibarat Netflix episode 1 itu dimulai dari adanya Pak Hashim Joyo Hadikusumo masuk ke dalam WiFi ini. Tadinya nggak terlalu populer saham WiFi, begitu ada Pak Hashim, saham ini menjadi salah satu yang paling populer dibicarakan sepanjang tahun 2025. Dan banyak sekali berita dan story-story-nya, jadi ini enak untuk bisa dijadikan contoh buat edukasi video ini. Misalnya kita lihat dari cerita mengenai internet rakyat, kemudian bisa next lagi sebagai penggagas internet rakyat, di next lagi ada statement dari Pak Hashim tidak akan divestasi atau tidak akan jualan saham WiFi, terus juga ada tambah kepemilikan, Pak Hashim sendiri di harga tinggi waktu itu, terus ada rumor akuisisi ISAT waktu itu ya, Februari, kemudian ini berita Februari, kemudian di next lagi Maret, setiap bulan itu ada story yang cukup mudah untuk kita analisa teman-teman ya. April ada lagi di sini right issue, ada investor Jepang masuk, dan kemudian saya akan bercerita kalau kita jadikan sebuah kronologi jadinya akan seperti di chart berikut ini. Oke. 13 Januari Pak Hashim masuk sebagai pemegang saham WiFi. Oke. Setelah ada berita itu sahamnya naik der. Waktu itu ibarat sebuah tayangan Netflix, story di sini adalah episode 1. Benar nggak sih Pak Hashim masuk? Wah, ternyata dikonfirmasi Pak Hashim masuk. Ceder, naik gitu harganya. Oke. Habis itu pullback sedikit. Di sini ada tarikan lagi, di area sini saya beli. Oke. Waktu itu nggak besar karena ya saham-saham seperti ini kita tentunya batasi resiko dan segala macam. Saya beli sekitar 5 atau 5,5 something lah. Saya juga udah agak lupa karena udah lama. Kemudian pada saat saya beli, oke, di sini ada muncul berita. Oke. Again ya, kita kalau udah masuk di satu saham, kita harus ikuti terus beritanya kan. Jadi seperti orang yang kepo gitu loh. Kalau ada apa-apa ikuti, baca dan cari tahu terus. 7 Februari ada berita bahwa Pak Hashim janji tidak akan divestasi saham WiFi. Divestasi itu artinya dia nggak akan jualan. Beliau ini akan berarti investasi jangka panjang. Oke, mendengar seperti itu, oke, kita nggak sesel. Habis itu turun. AVG saya sekitar 900-an apa 1000 lah. Pokoknya area-area itu. Karena kan saya belinya bertahap. Turun saya nggak jualan. Oke. Pada saat turun, ya kita melihat berita ini, tokoh besar bilang nggak akan jualan, ya kita ikuti aja kan, nggak usah pusing gitu. Turun, keluar berita lagi di sini yang hijau nih. Pak Hashim tambah kepemilikan di WiFi dan di harga yang cukup tinggi, berarti kan lebih tinggi daripada average saya. Pada saat itu saya pikir oke lah, kalau gitu saya nggak usah jualan, biarin aja. Oh ternyata dalam berapa hari dia lari lagi. Pada saat di atas, oke, ini cukup tinggi. WiFi dan DOH kerjasama untuk perluas jangkauan internet murah. Oke, setelah itu mungkin sell on news, ya kan? Saya masih belum jual di sini. Kemudian, ini sebelumnya ya, Tekken kerjasama dengan PLN, ini juga naik. Kemudian buat internet rakyat, 27 Februari ini juga naik. Dapat kredit dari BNI 978 miliar. Di sini di atas Tekken kerjasama dengan DOH. Saya masih belum jual di sini. April,
ekspansi fiber optik sepanjang ini kereta, rel kereta dia naik lagi. Ini pada saat itu saya ingat ceritanya adalah yang Donald Trump kasih tarif. Jadi market itu kan jatuh, makanya drop kan, dret. Di sini naik, di sini turun. Pada saat naik di sinilah dari berita right issue ini saya pikir saya jualan. Jadi saya jualan nih berapa hari di sinilah, area-area sini. Dan waktu itu ada untungnya, saya lupa saya screenshot aja di sini. Jadi 5M-nya itu jadi berapa tuh? 11 atau 12-an lah, something like that. Nggak terlalu besar, tapi maksudnya ya ini buat contoh video ini aja. Nggak ada kepentingan untuk pamer-pamer karena it's not a big amount anyway. Di sini, terus kemudian dia sideways. Nah, yang saya mau cerita di sini adalah pada saat saya jualan di sini, kenapa juga motivasi saya jualan adalah karena saya punya pilihan lain yang lebih menarik. Karena kan kereta datang terus kan, seperti saya bilang di video-video saya yang lain, kereta datang terus, kamu boleh aja tidak harus ikut semuanya. Kan kita nggak tahu juga ke depannya dia bisa naik, bisa turun, we never know. Kita sebagai investor yang nggak tahu apa-apa. Kamu bisa dilihat, saya nggak beli di sini pada saat ada rumor ataupun ada apa. Saya belinya di sini setelah ada confirmation. Jadi memang yes, saya bukan orang yang mendapatkan harga paling bawah, dan ya siapa juga yang mencari harga paling bawah? Kita mencari adalah safety yang paling pertama kan. Setelah ada berita-berita ini harusnya confidence kita semakin meningkat dan kita lihat bahwa story sebuah saham konglomerat itu berjilid-jilid. Jadi ada episode 1, episodenya adalah apakah WiFi diinvestasi oleh Pak Hashim. Selesai. Ada orang yang beli di sini, dia berhenti di sini jualan. Nah jualan, kebetulan mungkin ada investor lain yang percaya dengan story lainnya. Contohnya di sini saya. Oke, saya baru beli di sini. Orang yang di sini mungkin bisa aja udah jualan kan. Belum tentu dia bisa ikut terus sampai sana, kita nggak tahu. Dan orang yang di sini pun kan nggak tahu. Story-nya ada join sama PLN, segala macam, belum tentu tahu kan. Di sini udah ada yang jualan, makanya pullback. Jadi wajar kalau ada saham sudah naik panjang sekali, dia pullback, turun. Karena ada pergantian investor. Jadi ada orang yang percayanya episode 1, ada orang yang percaya episode 2, jadi silih berganti. Makanya harga bisa naik. Average saya tinggi, ya nggak mungkin saya jualan di sini gitu. Kalau saya nggak punya conviction, saya masuk di harga segini dan berharap dia naik. Dan pada saat itu kebetulan, saya juga nggak tahu bisa aja habis ini turun ya saya rugi kan. Namanya saham selalu ada naik dan turun. Ini kan chart karena sudah terjadi, tapi kalau ini ditutup nih, dari segini ditutup, actually kita nggak tahu kan habis ini naik lagi apa habis ini turun. Itulah fungsinya dengan analisa, kita punya conviction kan. Conviction itu berarti keyakinan bahwa ini akan naik. Karena kalau di pikiran saya waktu itu logiknya, ada Pak Hashim, tokoh besar masuk, terus di sini ada tambahan Pak Hashim janji tidak ada investasi WiFi, ya gampangnya saya bilang beliau ini pasti main panjang. Dan beliau ini masuk besar, pasti mainnya panjang, nggak mungkin trading gitu. Pasti akan ada sesuatu pada saat itu. Entah apa ya, saya tentunya tidak tahu. Oke. Kemudian setelah saya menjual, oke, ternyata story WiFi ini masih berlanjut. Di sini kan kelihatan seperti boring ya. Boleh kita next lagi? Ternyata setelah saya jualan ada story-story lain. Kantongi pinjaman masih ada, rilis surat utang ini di bulan Juni, terus bagikan dividen bahkan meskipun masih kecil tapi ya membagikan dividen is a positive sign. Disuntik investor 1 triliun, mau bikin internet rakyat Barat Telkom, berita keluar terus, boleh next. Kemudian Juli Agustus, Pak Hashim borong lagi 12 Juli, menang lelang, akuisisi perusahaan, WiFi siapkan capex, bla bla bla, pokoknya berita. Oke, boleh next lagi, ada berita lagi di bulan Oktober, boleh next lagi. Di bulan November bahkan ada lagi masuk MSCI, kerjasama dengan Jepang untuk internet 5G, apapun itu. Oke, boleh next lagi. Nah, chartnya kurang lebih seperti ini. Oke, di sini saya udah jualan. Ternyata story-nya belum selesai kan? Masih ada lagi. Oke, nah maka dari itu sebuah saham ketika dia naik berpuluh-puluh kali lipat, pasti akan ada pergantian investor A yang percaya di episode 1, digantikan oleh investor B yang percaya di episode 2, nanti ada lagi, setelah nyampe sini ternyata ada lagi chapter selanjutnya mau bikin internet rakyat, ada sideways sedikit, kemudian kau bisa lihat perusahaan Hashim borong lagi di sini, naik lagi, ternyata sudah sampai sini pun bisa aja ada investor ketiga kan, di sini jualan, terus ada investor keempat yang beli di area sini, naik lagi ke atas kan. Menjadi pertukaran kepercayaan antara investor saham gitu. Maksudnya jadi kayak berputar gitu. Nah, itu seperti itulah dunia saham. Jadi kalau ada investor yang beli benar-benar dapat di sini dan bisa jualan di atas entah berapapun itu harganya, yang pertama mungkin beruntung. Ada orang beruntung pasti, which is fine. Beruntung itu juga merupakan skill yang dibutuhkan dalam hidup. 2, mungkin lupa password ya, tiba-tiba
lupa, nggak jualan, tiba-tiba jadi kaya raya, possible. 3, beliau mengikuti ceritanya, punya conviction yang tinggi sekali, pasti bisa multi-bagger, ya mungkin terjadi. Kemudian 4, beliau memang mungkin investor tersebut mengerti bisnis internet ini, jadi mengerti banget bahwa ini pasti akan A, B, C, D, bisa aja. Tapi idealnya orang pasti nggak akan bisa dari episode 1 sampai episode 10 tuh ngikutin terus, karena ya tadi, conviction orang berbeda-beda. Oke, dalam hal ini saya cuma ikut di episode 2, dalam artian seperti itu. Kalau misalnya saya bukan seorang full-time trader misalnya, saya telat mendengar informasi atau telat baca berita, tiba-tiba belinya di sini gitu, atau bahkan belinya di pucuk sini, ditinggal pergi, disambi jualan, jemput anak, dan lain-lain, ini longsor begini misalnya, ya kamu bisa jadi rugi kan? Karena apa? Ya ini memang, kalau saya di sini, saya terus terang, saya bisa untung karena memang ya saya berada di dunia investasi, saya full time investor. That's why ada informasi apa di berita, I'm very sensitive to the news gitu loh. Ini yang saya sebutkan dengan metode story following, oke? Kemudian nanti tentunya bisa digabungkan dengan volume, misalnya kalau saya jualan di area sini karena di sini volumenya udah drop dan segala macam, time to leave and everything. Kemudian kau bisa lihat teknikalnya, bisa lihat fundamentalnya lah, whatever. Itu adalah seni, makanya bilang investasi itu salah satunya juga adalah merupakan art. Tiap orang melihat ini, melihat berita tersebut, melihat chart ini, orang bisa punya persepsi yang berbeda-beda. Ada yang yakin, ada yang tidak yakin. Dan itulah yang menentukan hasilmu nanti dalam berinvestasi saham. Yaitu kurang lebih bagaimana story saya berinvestasi di saham WiFi. Jadi saya udah jualan, nggak ada kepentingan pom-pom apa-apa. Dan pada saat saya beli pun, kamu bisa lihat di sosial media saya nggak pernah ada posting apa-apa dan berharap apa-apa. It's pure analysis. Dan kalau kamu tanya, apakah sekarang, berarti ini nanti bisa naik lagi? Nggak ada yang tahu. Bisa naik, bisa turun, bisa kembali lagi ke bawah, bisa naik ke langit ke-7, we never know. Kalau sekarang story-nya adalah setelah masuk MSCI, resmikan perluasan koridor fiber optik, dan yang masih berjalan adalah story-nya internet rakyat. Maka berarti mungkin salah satu episodenya akan terjadi adalah apakah internet rakyat ini tereksekusi dengan baik atau tidak. Nah, itu adalah sesuatu yang kita saksikan sama-sama gitu. Tapi apakah saya sebagai investor akan membeli lagi? Jawabannya saya nggak tahu. Karena apa? Buat saya, ada 900 kereta kan di pasar modal, mungkin ada yang bagus 50-100 saham. Cara untuk multi-bagger itu bisa aja kamu ngikutin satu saham dari episode 1 sampai episode 10, atau bisa juga kamu mengikuti 5 saham yang berbeda, masing-masing di episode 1 atau 2, kan bisa aja. Sama-sama hasilnya bagger-bagger kan gitu. Dan ini karena momentumnya sekarang juga lagi hangat sekali dibicarakan mengenai saham konglomerasi. Kalau apakah tahun depan akan sama gamenya dan story-nya, we never know. Yang penting kita sebagai investor adalah ya kita ikuti terus. Dan sekarang, kalau kamu melihat secara singkat aja, saham dari sini naik ke sini. Kalau ada investor yang ngomong saya rugi saham WiFi, itu berarti manusianya yang salah. Bagaimana mungkin ada saham dari berapa ratus perak jadi 3.500 ada yang rugi itu. Ini kan orang kepencet habis itu lupa password aja untung gitu loh. How can you rugi in this kind of saham? Biasanya yang rugi adalah orang yang nggak punya trading plan yang jelas dan orang yang nggak tahu diri dan serakah, biasanya begitu. Karena ya kamu lihatlah pergerakannya seperti ini gitu. Nah sekarang mungkin sarannya apa buat investor yang punya 500 juta ke atas? Boleh kita next ya. Yang pertama adalah lakukan analisa, udah pasti. Ini akan menjadi selalu saran pertama yang saya akan sampaikan. Karena apa? Ya kamu mau masuk saham, kamu lihat dulu. Biasanya kan kayak gini, saya tahu saham WiFi kenapa? Karena pada saat itu tiba-tiba tradingnya jadi rame. Oke, saham yang tadinya nggak rame, tiba-tiba volumenya menjadi rame. Oke, itu udah masuk di radar kita kan. Oke, ini ada something nih. Terus kemudian kamu ikuti story-nya dan segala macam. Nah itulah fungsinya kita melakukan analisa. Kalau saya nggak ngeliatin volume dan segala macam, saya juga nggak tahu kan bahwa ini lagi ada story nih gitu. Kemudian yang kedua adalah trading plan yang jelas. Nah, kalau saya tadi jelas, masuk setelah ada konfirmasi, oh ya ada tokoh masuk, oke saya ikut masuk. Kemudian juga keluar, udah jelas, karena saya merasa volumenya turun, kemudian story-nya udah terlalu banyak, keuntungan saya udah sesuai dengan target, maka saya sell. Dia lari lagi, saya juga nggak masalah kan, karena itu adalah trading plan yang saya buat. Dan pada saat saya jual, saya sudah punya incaran lagi saham yang lain, jadi ketika saya masuk ke sini pindah. Sehingga ikut kereta yang kedua gitu kan, jadi udah jelas trading plan-nya, dan ya karena ya kerjaan saya tiap hari berinvestasi, that's why I know what I'm doing gitu. Kemudian yang ketiga adalah lakukan berbagai macam analisa untuk menambah keyakinan.
Analisa itu kan nggak cuma satu kan, kamu nggak harus baca news aja, kamu boleh teknikal, boleh fundamental, boleh volume, boleh bandarmologi, whatever it is, yang membuat kamu memiliki kepercayaan diri yang tinggi, tapi juga tetap aware ya. Kondisi bisa berubah suatu hari tanpa ada pemberitahuan, bahkan tiba-tiba, ya itulah nature dari market. That's why kamu lakukan analisa yang membuat kamu confident. Terserah, pokoknya analisa banyak, mau hitung kancing baju, mandi kembang, ngitung weton, terserah kamu, yang penting untung gitu kan. Kemudian yang keempat, punya target yang jelas. Nah, kalau saya tadi bilang kan sedikit saya singgung, ya targetnya harus jelas. Kamu mau ngapain, mau kemana, mau trading apa, mau investasi apa, kamu trading apa investing, itu harus sudah jelas dari awal. Kemudian yang kelima, sadar diri. Oke? Saya selalu bilang ini, kamu investor full time atau bukan? Kalau kamu bukan investor full time, kamu nggak aware nih, ibarat nggak posisi siap nih tentang investasi, ya mendingan jangan. Pilih aja saham-saham yang lebih santai dan yang penting kamu tuh nggak rugi. Karena begini, high risk, high return, oke? Bisa beggar, tapi bisa juga rugimu juga bisa beggar, jadi harus berhati-hati, istilahnya seperti itu. Mengerti posisi sendiri itu adalah salah satu contoh kedewasaan kamu di pasar saham. Selanjutnya adalah banyak beramal ya teman-teman. Kita nggak tahu saham yang kita pilih itu adalah saham yang akan naik atau akan turun, jadi ya, ngerti nggak? Kamu bisa ngomong teori sampai berbusa ya, at the end, mungkin amal baikmu sendiri yang akan menyelamatkan hidupmu. Jadi ya meskipun ini bukan saran teknis, tapi banyak beramal ini salah satu saran yang bisa membuat kamu naik level dalam hidup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kau bisa belajar nih mengenai ya metode story following seperti ini. Kamu nanti bisa praktekkan sendiri dan tentunya harus banyak-banyak belajar dan berlatih sampai akhirnya kamu bisa dapat feelingnya, oh ini kayaknya bisa nih, keyakinanku udah 100% gitu. Nextnya kau bisa nonton video ini di mana saya develop AI untuk kamu yang bukan full-time trader. AI ini bisa bantu analisa kamu untuk bisa mendapatkan return yang hopefully lebih baik dibandingkan dengan kamu analisa sendiri dengan keterbatasan waktu yang kamu punya. Silahkan.